Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Sehat? Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan yang sehat sehingga dapat belajar dengan baik dan bersungguh-sungguh. Walaupun kita hanya melakukan pembelajaran secara daring, tidak dapat melakukan pembelajaran bertatap muka secara langsung, tetapi Ibu harapkan apa yang Ibu sampaikan dan materi pembelajaran yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan dapat dipelajari oleh kalian. Ya baik, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Nita Derliana. Di sini Ibu sebagai guru PPL dari Unsur Agati Cirebon yang akan mengajarkan kalian khususnya kelas 10, yaitu pada pertemuan hari ini dan pertemuan yang akan datang mengenai teks eksposisi. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran berjalan dengan lancar dan ilmu yang didapatkan dapat diserap dengan baik. Ya, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya baik, sebelum kepada pembelajaran inti, di sini Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran teks eksposisi. Yang pertama, menganalisis struktur, isi atau permasalahan, argumentasi, pengetahuan dan rekomendasi kebahasaan teks eksposisi yang didengar dan atau dibaca. Kemudian yang kedua, mengembangkan isi atau permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi secara lisan dan tulis. Yang ketiga, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Kemudian yang keempat, mengonstruksi teks eksposisi dengan memerhatikan isi atau permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Nah, ini merupakan kompetensi dasar yang akan kita capai selama mempelajari teks eksposisi. Kemudian selanjutnya, tujuan pembelajaran teks eksposisi pada hari ini yaitu kita akan mampu menginterpretasikan isi teks eksposisi dengan mengidentifikasi tesis, argumen, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Kemudian dapat membedakan fakta dan opini dalam teks eksposisi. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan dan menyampaikan peta konsep mengenai kegiatan-kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan dalam membahas teks eksposisi. Mengembangkan pendapat dalam teks eksposisi. Kegiatan yang pertama, menginterpretasikan isi teks eksposisi dengan mengidentifikasi tesis, argumentasi, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Yang kedua, kita akan membedakan fakta dan opini dalam teks eksposisi. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi dengan mengungkapkan struktur teks eksposisi dan membandingkan kebahasaan dua teks eksposisi. Nah, kegiatan yang ketiga, kita akan mengembangkan isi teks eksposisi dengan melengkapi tesis dan argumen, kemudian menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Nah, selanjutnya kita akan mampu menyusun teks eksposisi dengan menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks eksposisi dan menyusun ulang gagasan ke dalam suatu teks eksposisi secara utuh. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan dalam pembelajaran teks eksposisi pada pertemuan hari ini dan pertemuan yang akan datang. Baik. Kemudian materi apa saja sih Bu yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini? Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mengetahui pengertian teks eksposisi. Yang pertama menurut KBBI dan yang kedua menurut ahli. Nah, menurut KBBI, teks eksposisi adalah suatu paparan yang bertujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan dalam suatu karangan. Kemudian yang kedua yaitu menurut ahli. Salah satunya yaitu menurut Goris Kerap berpendapat bahwa teks eksposisi adalah suatu bentuk wacana yang berusaha untuk menguraikan objek sehingga memperluas pandangan dan pengetahuan pembaca. Nah, itu pengertian dari menurut KBBI dan menurut ahli. Kemudian secara umumnya teks eksposisi itu adalah sebuah teks yang berisikan tentang pendapat atau argumen untuk menambah pengetahuan dan wawasan pembaca yang didukung adanya bukti-bukti dan fakta-fakta yang terdapat dalam teks eksposisi tersebut. Nah, itu pengertian dari
teks eksposisi. Sampai sini paham ya? Baik. Kemudian tujuan dari teks eksposisi itu untuk apa sih Bu? Tujuannya yaitu untuk memberitahukan informasi kepada pembaca secara lebih rinci mengenai suatu informasi sehingga pembaca akan mendapatkan pengetahuan dan wawasannya. Nah, itu tujuan dari teks eksposisi. Kemudian ciri-ciri dari teks eksposisi itu ada apa saja Bu? Nah, yang pertama yaitu terdapat jelas, singkat, dan padat. Nah, mengapa di dalam teks eksposisi itu harus jelas? Karena teks eksposisi berisi tentang pendapat atau argumen mengenai informasi yang kita sampaikan. Nah, sehingga pembaca akan paham terhadap suatu yang kita sampaikan tersebut. Jadi, di dalam teks eksposisi itu harus memuat isinya secara jelas. Kemudian yang kedua, penjelasannya disertai dengan data-data yang akurat dan fakta. Nah, mengapa di dalam sebuah teks eksposisi itu harus didukung oleh adanya fakta-fakta untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca mengenai informasi yang kita sampaikan. Nah, kemudian yang ketiga, terorganisasi. Terorganisasi di sini, struktur dari teks eksposisi harus sesuai dengan strukturnya, yaitu memuat tesis, argumentasi, kemudian pernyataan pendapat. Nah, itu struktur dari teks eksposisi. Kemudian umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari teks eksposisi. Kemudian fungsinya apa? Fungsi dari teks eksposisi tersebut yaitu untuk menyampaikan, untuk menguraikan, dan untuk menjelaskan suatu informasi kepada pembaca agar pembaca mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang belum diketahuinya. Nah, itu fungsi dari teks eksposisi. Nah, selanjutnya yaitu kaidah kebahasaannya. Ada apa saja kaidah kebahasaannya? Yang pertama, menggunakan bahasa baku. Nah, mengapa dalam teks eksposisi harus menggunakan bahasa yang baku? Nah, karena bahasa yang baku di sini dapat mempengaruhi isi dari dan kualitas isi teks eksposisi tersebut. Nah, jadi dengan menggunakan bahasa yang baku, dengan menggunakan bahasa yang baik, maka pembaca akan paham dan mengerti informasi yang kita sampaikan dalam teks eksposisi tersebut. Yang kedua, disertai dengan alasan yang logis. Nah, ini kembali lagi kepada tujuan dari teks eksposisi yaitu untuk mempengaruhi dan meyakinkan pembaca. Nah, dengan disertai dengan alasan yang logis, tentunya pembaca akan yakin terhadap informasi yang kita sampaikan. Nah, ini merupakan kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Sampai sini paham ya? Baik, kita lanjut. Ya. Kemudian Ibu di sini sudah menyiapkan beberapa contoh teks eksposisi ya. Silahkan kalian lihat dan kalian amati gambar yang sudah Ibu siapkan. Ya, baik. Nah, dari gambar-gambar tersebut mungkin sudah tidak asing lagi kalian lihat atau kalian jumpai. Nah, ini merupakan contoh-contoh teks eksposisi yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu terdapat teks iklan. Nah, mengapa teks iklan masuk ke dalam teks eksposisi? Nah, di dalam teks iklan bertujuan untuk mempengaruhi konsumen mengenai suatu produk yang disampaikannya. Nah, sehingga akan menarik konsumen dari produk yang ditawarkannya tersebut. Yang kedua yaitu memberitahu masyarakat dan berusaha meyakinkan masyarakat atau konsumen tentang suatu produk yang dikenalkannya. Dan yang ketiga, mengajak masyarakat agar membeli produk yang ditawarkannya tersebut. Jadi, teks iklan di sini bertujuan untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca mengenai suatu informasi yang kita berikan. Nah, kemudian yang kedua yaitu teks ceramah. Nah, mengapa teks ceramah termasuk ke dalam teks eksposisi? Karena di dalam teks ceramah tersebut memuat strukturnya juga. Yang pertama memuat tesis, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga penegasan ulang. Nah, tesisnya berisi tentang apa? Yaitu berisi tentang isu atau masalah atau pengetahuan dan pandangan yang disampaikan oleh penceramah tersebut. Yang kedua yaitu berisi tentang argumen yang disampaikan oleh penceramah terkait dengan topik yang dibahasnya. Kemudian yang ketiga yaitu penegasan kembali mengenai pendapat-pendapat atau argumen-argumen yang telah disampaikan. Nah, itu tentang teks ceramah. Kemudian yang ketiga yaitu artikel koran atau majalah.
Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita seringkali membaca suatu surat kabar, majalah, koran, ataupun artikel-artikel yang terdapat di media cetak maupun media elektronik. Nah, informasi yang kita dapatkan dalam media-media tersebut tentunya termasuk ke dalam teks eksposisi. Nah, bukan hanya itu saja, misalnya kita memberikan suatu informasi kepada teman-teman, itu juga merupakan suatu contoh dari teks eksposisi karena bertujuan untuk memberikan suatu informasi yang belum dipahami. Nah, itu mengenai artikel, koran, atau majalah. Nah, kemudian teks editorial. Teks editorial di sini adalah suatu teks yang dibuat oleh redaktur yang berisi tentang pendapat, pandangan umum, serta reaksi mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang berdasarkan fakta. Nah, jadi di dalam teks editorial juga memuat strukturnya. Yang pertama itu terdapat tesis, yang kedua yaitu terdapat argumentasi, dan yang ketiga terdapat penegasan ulang. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari teks eksposisi yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Baik, paham ya? Baik. Nah, selanjutnya kita akan mampu membedakan fakta dan opini dalam contoh teks eksposisi. Nah, apa yang kalian tahu tentang fakta? Ya, fakta adalah suatu kejadian atau keadaan yang benar-benar terjadi ya, yang berdasarkan dari hasil pengamatan secara objektif yang sudah terverifikasi kebenarannya. Nah, cirinya ada apa saja? Yang pertama, memiliki data yang akurat. Data yang akurat di sini bisa kita lihat dari adanya bilangan statistik, kemudian memuat tanggal dan waktu kejadian yang sudah terverifikasi. Yang kedua, bersifat objektif, yaitu di dalamnya memuat fakta-fakta atau data-data yang sudah terverifikasi yang benar-benar terjadi. Nah, kejadiannya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sesuatu yang kita lihat secara langsung. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari fakta. Selanjutnya, apa yang kalian ketahui tentang opini? Ya, opini adalah suatu ide atau pikiran atau pendapat yang biasanya bersifat tidak objektif, nah serta belum disahkan kebenarannya. Cirinya yaitu belum teruji kebenarannya dan tidak memiliki data pendukung serta bukti yang akurat. Nah, itu merupakan opini. Jadi kita sudah mengetahui perbedaan antara fakta dan opini. Baik. Nah, di sini ya Ibu sudah menyiapkan salah satu contoh teks eksposisi yang akan kita bahas dan akan kita ulas bersama-sama ya, mengenai teks eksposisi tentang jamur enoki. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan tayangan video dan silahkan nanti kalian simak terlebih dahulu video yang Ibu siapkan dan kalian simak dengan baik-baik video tersebut. Sejak Kementerian Pertanian menarik dan memusnahkan jamur enoki produksi dari Korea Selatan, bahan makanan khas negara-negara Asia Timur ini jadi perbincangan. Dugaan kandungan bakteri Listeria monocytogenes dalam enoki menimbulkan beragam reaksi dari masyarakat. Yang dilarang tuh yang macam-macamnya kan banyak, jadi kan nggak semuanya gitu loh. Kemarin juga beli nggak apa-apa juga itu, katanya ada yang beracun gitu ya. Kalau untuk anak saya sendiri itu peminat jamurnya lebih ini. Jadi kalau sekarang para penjual jamur udah nggak jualan gitu, saya sayang banget. Antisipasi juga dilakukan penyedia makanan berbahan enoki. Salah satunya restoran Jepang di kawasan Progo, Kota Bandung. Restoran ini berhenti menyediakan jamur enoki dalam menu makanannya. Kita tarik semua produk jamur enoki karena kita khawatir ada kesimpulan bahwa kita masih menggunakan jamurnya seperti itu. Jadi salah satu pedagang sayur di Jakarta mengatakan jika pemerintah akan mencekal perdagangan jamur enoki, maka dirinya mau tidak mau harus membuang jamur yang perbungkusnya dihargai Rp10.000 ini. Udah begitu aturannya ya gimana lagi emangnya. Daripada kita kalau ada tahu emang berbahaya mah ya udah. Kita sih cuma jual doang. Kementerian Pertanian mencatat bahwa bakteri Listeria hidup dan tersebar di lingkungan pertanian seperti tanah, tanaman, dan air.
Kementan menegaskan bahwa bakteri tersebut dapat hilang atau mati dalam proses pemanasan hingga suhu di atas 70 derajat Celcius. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebut, jika terkonsumsi, infeksi bakteri patogen ini dapat menyebabkan diare, muntah, mual, kejang otot, bahkan gangguan sistem syaraf pusat atau meningitis. Kementerian Pertanian sendiri melalui Badan Ketahanan Pangan meminta seluruh importir jamur se-Indonesia segera menarik produk serta melakukan pemusnahan. Kemudian kita juga memerintahkan semua otoritas keamanan pangan seluruh Indonesia untuk berjaga-jaga, berhati-hati dengan itu. Kami sudah keluarkan surat Kepala Badan Ketahanan Pangan. Yang ketiga, kami juga meminta Badan Karantina Pertanian untuk melakukan pencegahan agar yang dari Korea Selatan itu tidak masuk lagi. Kementan juga pastikan bakteri Listeria dapat menular antar makanan yang mengakibatkan penyakit dan kematian. Masyarakat diminta tetap tenang serta gencar melakukan pencegahan dini. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, bagaimana? Sudah dilihat videonya? Dalam video tersebut membahas tentang apa? Ya, di sini sudah melihat tayangan-tayangan atau konten-konten mengenai kuliner makanan misalnya. Nah, banyak ya sekali YouTuber-YouTuber dari Korea Selatan ataupun Thailand dan negara-negara lain termasuk Indonesia yang menayangkan atau membuat konten tentang kuliner makanan. Nah, tentunya kalian juga pernah ya atau sering menonton tayangan tentang kuliner makanan tersebut. Nah, salah satunya di sini yaitu tentang jamur enoki. Nah, kita harus dapat pilih-pilih makanan yang baik untuk kita konsumsi untuk kesehatan kita ya, karena tidak semua makanan itu dapat dikonsumsi dengan baik. Nah, karena anak-anak muda zaman sekarang tentunya pasti lebih up to date terhadap sesuatu yang baru, nah sehingga akan muncul rasa penasarannya, termasuk mencoba makanan tentang jamur enoki. Nah, makanan Asia ini yang banyak digemari, yang diimpor dari Korea Selatan, kemudian dipasarkan ke Indonesia. Nah, tetapi ternyata dalam makanan ini mengandung bahaya yang sangat luar biasa, yaitu berdampak sekali pada kesehatan kita tentunya. Nah, di sini kita akan membahas bersama-sama, mengulas bersama-sama contoh teks eksposisi tentang jamur enoki yang sudah Ibu tayangkan dalam video. Nah, silahkan kalian simak dan kalian lihat dalam bentuk teksnya yang sudah Ibu siapkan. Ya, baik. Ibu di sini akan membacakan terlebih dahulu. Jamur enoki. Sejak Kementerian Pertanian menarik dan memusnahkan jamur enoki produksi Korea Selatan, bahan makanan-makanan khas dari negara-negara Asia Timur ini jadi perbincangan. Dugaan kandungan bakteri Listeria monokitogen dalam enoki menimbulkan reaksi dari masyarakat. Antisipasi juga dilakukan penyedia makanan berbahan enoki. Salah satunya restoran Jepang di kawasan Progo, Kota Bandung. Restoran ini berhenti menyediakan makanan jamur enoki pada menu makanannya. Salah satu pedagang sayur di Jakarta mengatakan, jika pemerintah akan mencekal perdagangan jamur enoki, maka dirinya mau tidak mau harus membuang jamur yang terbungkusnya di harga Rp10.000 ini. Kementerian Pertanian mencatat bahwa bakteri Listeria hidup dan tersebar di lingkungan pertanian seperti tanah, tanaman, dan air. Kementan menegaskan bahwa bakteri tersebut dapat hilang atau mati dalam proses pemanasan hingga suhu di atas 70 derajat Celcius. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebut jika terkonsumsi, infeksi bakteri patogen ini dapat menyebabkan diare, muntah, mual, kejang otot, bahkan gangguan sistem saraf pusat atau meningitis. Kementerian Pertanian sendiri melalui Badan Ketahanan Pangan meminta seluruh importir jamur se-Indonesia segera menarik produk serta melakukan pemusnahan. Kementan juga pastikan bakteri Listeria dapat menular antar makanan yang mengakibatkan penyakit dan kematian. Masyarakat diminta tetap tenang serta gencar melakukan pencegahan dini. Nah, ini contoh teks eksposisi mengenai jamur enoki. Baik, kita akan analisis bersama-sama ya. Struktur dari teks eksposisi mengenai jamur enoki tersebut ya. Kita lihat pada paragraf pertama. Ya, pada paragraf pertama, apakah memuat tesis atau pernyataan pendapat?
Nah, tesis atau pernyataan pendapat di sini merupakan suatu pendapat atau argumen yang disampaikan tentang prediksi penulis mengenai suatu topik yang dibahas. Nah, kemudian kita lihat pada paragraf pertama, apakah memuat prediksi penulis atau pendapat yang disampaikan oleh penulis. Nah, Ibu sudah garis bawahi pada kalimat dugaan kandungan bakteri Listeria monokitogen dalam enoki menimbulkan beragam reaksi dari masyarakat. Nah, ini merupakan prediksi penulis atau pendapat yang penulis sampaikan pada paragraf pertama. Nah, jadi kita simpulkan pada paragraf pertama ini merupakan tesis yang disampaikan oleh penulis, ya. Baik, kemudian yang kedua, apakah pada paragraf kedua termasuk ke dalam argumentasi? Nah, argumentasi di sini yaitu pendapat yang disampaikan oleh penulis yang didukung oleh adanya bukti-bukti atau data-data yang akurat. Nah, kita lihat pada paragraf yang kedua. Di sini Ibu telah garis bawahi bahwa Kementan menegaskan bakteri tersebut dapat hilang atau mati dalam proses pemanasan hingga suhu di atas 70 derajat Celcius. Nah, jadi pada paragraf kedua ini memuat fakta, ya. Fakta di sini yaitu berdasarkan hasil dari pengamatan atau penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian terkait dengan bakteri tersebut dapat mati dalam proses pemanasan hingga suhu di atas 70 derajat Celcius. Nah, ini merupakan fakta yang terdapat dalam paragraf kedua. Jadi, paragraf kedua ini memuat argumentasi yang didukung oleh adanya fakta yang disampaikan oleh penulis, ya. Paham ya? Baik, kita lihat selanjutnya pada paragraf yang ketiga. Apakah dalam paragraf ketiga itu merupakan penegasan ulang yang disampaikan oleh penulis? Ya, Ibu sudah menggarisbawahi ya di sini. Nah, terdapat kalimat yang menyatakan bahwa Badan Kesehatan Dunia WHO menyebut jika terkonsumsi infeksi bakteri patogen ini dapat menyebabkan diare, muntah, mual, kejang otot, bahkan gangguan sistem saraf pusat atau meningitis. Kemudian masyarakat diminta tetap tenang serta gencar melakukan pencegahan dini. Nah, ini merupakan penegasan ulang yang disampaikan oleh penulis terkait dengan argumentasi yang telah disampaikan. Nah, jadi pada contoh teks eksposisi mengenai jamur enoki di sini terdapat tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Ya, paham ya sampai sini? Paham? Ya, baik. Nah, selanjutnya Ibu sudah menyiapkan tugas untuk kalian kerjakan di rumah ya. Nah, silakan kalian buka buku paket. Nanti selebihnya Ibu akan sampaikan soal tersebut pada learning bahasa Indonesia. Nah, langkah pengerjaannya sama seperti contoh yang telah kita bahas bersama-sama, yaitu kalian nanti akan menentukan struktur dari teks eksposisi, kemudian kalian menentukan fakta dan opini yang terdapat dalam teks eksposisi tersebut. Nah, baik, paham ya sampai di sini? Ya, baik. Itu materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Jika ada yang belum dipahami atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tulis pada kolom komentar. Nah, semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pelajari kembali untuk mempersiapkan pada pertemuan yang akan datang, dan tugas yang sudah Ibu berikan nanti silahkan kalian unggah pada learning bahasa Indonesia. Ya, terima kasih. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.